Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome back to our sixth meeting of Multiculturalism and Language Education course. Today, kita akan belajar tentang language diversity topiknya language diversity and multicultural educations. Di sini yaitu membahas tentang bagaimana keragaman bahasa berperan penting dalam pendidikan multikultural dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar. Nah, di mana kita untuk learning objective hari ini ialah di mana pada akhir kelas kalian akan mendapatkan kemampuan untuk define language diversity dan juga menjelaskan pentingnya konsep ini dalam konteks multicultural educations. Artinya, students are expected to understand, memahami apa itu language diversity dan why it matters in multicultural educations. Terutama dalam kelas multiculturalnya. Nah, di sini kalian akan menganalisis bagaimana language diversity itu akan memperkaya lingkungan belajar dan mendukung identitas budaya siswanya, seperti tantangan atau peluang dalam mengajar kelas yang linguistically diverse. Nah, serta untuk bisa mengusulkan strategi-strategi yang cocok untuk merespon kebutuhan bahasa siswa. Lalu kita juga akan melakukan namanya mendiskusikan peran role of multicultural educations dalam mempromosikan rasa hormat kalian dan inklusi terhadap berbagai bahasa di lingkungan akademik. Nah, lalu kalian juga bisa mengaplikasikan pendekatan-pendekatan praktis yang mengintegrasikan bahasa ibu atau your mother tongue dan latar budaya siswa ke dalam aktivitas dan kurikulum kelas. Lalu kemudian yang terakhir adalah kalian mereflect reflect dalam sikap kalian sendiri terhadap linguistic diversity dan bagaimana cara kalian merencanakan praktik pengajaran yang lebih responsif terhadap budaya dan menguatkan pembelajaran multicultural. Nah, semua objektif ini dilakukan untuk menggabungkan cognitive understanding, your cognitive with applied skill to prepare future educators to foster inclusive linguistically responsive classroom. Nah, di mana objektif-objektif ini juga dapat mengurangi linguistic barriers, engage bilingual students actively, dan juga model how inclusive communication itu bisa enhance teaching and learning prosesnya terutama dalam multicultural education atau multicultural environment-nya. So, first, kita akan bahas tentang let me define what we mean by language diversity. We speak in many tongue dari bukan banyak lidah, tapi di sini tongue itu adalah bahasanya di mana language diversity itu adalah keberadaan berbagai bahasa dalam suatu komunitas atau masyarakat dalam society or community. Misalnya di Indonesia, kita punya lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Hal ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya suatu konteks budaya dalam bahasa yang harus kita pahami dan dalam pendidikan. Nah, di mana in many countries, dalam negara lain, including Indonesia termasuk Indonesia juga, linguistic diversity itu merupakan fakta kehidupan sehari-hari fakta kehidupan kalian sehari-hari, di mana banyak orang di dunia ini bisa berbicara 2 bahasa atau lebih. Namun, masyarakat kita itu termasuk yang sangat monolingual, yang artinya banyak orang hanya bisa berbicara bahasa Inggrisnya saja atau Indonesianya saja. Nah, di mana dalam negara-negara lain, seperti misalnya yang mempromote yang namanya bilingual atau multilingual itu sangat penting sekali dan sudah menjadi kebutuhan yang bahkan di sekolah-sekolah itu sudah perlu diterapkan. Nah, karena itu karena ini kan sudah masuk bahasa internasional Nah, tapi di sini karena belum terbiasa akan stigma negatif
atau dari seseorang berbicara menggunakan bahasa selain bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, terutama bahasa ibu mereka ya, itu misalnya dalam publik, ya, kalau bahasanya adalah bahasa kedua, misalnya bahasa Inggrisnya stigma ini itu akan tidak begitu besar, malah kadang dianggap cool, keren ya. Oh, dia bisa bahasa Inggris nih. Nah, untuk Indonesia ya. Oh, berarti mereka udah bisa yang namanya keren. Ya, keren bisa bahasa Inggris. Nah, akibatnya kita akan kehilangan sumber daya nasional yang besar kalau kita tidak bisa bahasa Inggris ya, yaitu potensi budaya dan kemampuan berbahasa yang beragam yang seharusnya bisa kita manfaatkan dan banggakan. So this reflects the current context where monolingualism and predominates in societies like ours, yeah, despite the global and local advantage of multilingualism. Yeah, educational system need to better recognize and support linguistic diversity as a valuable resources rather than something stigmatized. Ya, karena itu penting kita menggunakan yang namanya bahasa Inggris atau bahasa dari second language atau third language dan lain-lain. Tidak hanya terfokus dari first language-nya. Lalu di sini ada yang namanya language diversity dan multicultural educations. Hubungannya ya, in the field of multicultural educations, language diversity was initially overlooked as a central focus. Nah, kebanyakan konsep pendidikan multicultural itu dulu tidak begitu dipertimbangkan perannya ya dalam bahasa. Nah, terutama dalam proses belajar mengajar. Nah, to truly understand and appreciate language diversity, ya, untuk benar-benar memahami dan kita mengappreciate perbedaan bahasa ya, kita perlu melihatnya dengan cara yang baru atau yang positif, lebih positif. Nah, di sini ada beberapa perspektif penting ya, kalian bisa melihat di mana di sini melihat language diversity, bagaimana kamu view language diversity-nya sebagai sumber daya, bukan sebagai kekurangan. Nah, bahasa yang beragam harus dianggap sebagai kekayaan, bukan hambatan ya di sini as a resource rather than a deficit. Ya, bukan hambatan, tetapi suatu kekayaan. Lalu yang kedua ada memahami peran diskriminasi bahasa dalam sejarah pendidikan. Nah, di mana banyak mahasiswa atau siswanya itu mengalami diskriminasi bahasa karena bahasa ibu mereka itu dianggap inferior atau lebih low level dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada menempatkan keberagaman bahasa dalam kerangka pendidikan multicultural dan mendefinisikan kembali manfaat keragaman linguistik atau linguistic diversity untuk semua siswanya. Lalu kemudian kita juga harus mengakui ya peran penting pengembangan bahasa ibu itu untuk keberhasilan suatu pembelajaran di sekolah. Bahasa asli siswa adalah modal utama untuk belajar bahasa lain dan materi pembelajarannya. Karena itu, dengan membuat suatu pendidikan bagi siswa yang berbahasa minoritas menjadi tanggung jawab semua guru, bukan hanya guru bahasa saja. Nah, dengan pendekatan semua ini ya, kita sebagai pendidikan yang memiliki pendidikan multicultural itu akan menjadi lebih inklusif dan adil, menghargai dan memanfaatkan keragaman bahasa sebagai bukan kekurangan, maksudnya kekuatan untuk semua siswa. So these points reflect the current educational theory that integrates language as sebagai part yang vital ya untuk cultural identity dan bagaimana kalian belajar ya learning equity in multicultural educational frameworks ya. Nah, karena itu sangat penting mengintegrasikan multicultural dalam pendidikan. Nah, lalu selanjutnya ini tentang namanya viewing bilingualism as a resource ya. Dimana kadang-kadang bilingualism itu masih sangat dihargai ya, especially terutama oleh mereka yang berpendidikan formal dan memiliki status serta kekuasaan di masyarakat. Nah, namun ada kalanya itu di bilingualism itu dilihat sebagai tanda status sosial yang rendah. Ya, karena itu untuk indikasikan bahwa isu status dan kekuasaan harus diperhatikan secara serius dan mengkaji ulang language diversity-nya.
Nah, hal ini berarti kita harus menyadari bahwa privilege yaitu atau etnosentris ya rasisme itu seringkali menjadi inti dari kebajikan dan praktik untuk membatasi penggunaan bahasa ya selain bahasa yang diakui secara resmi dan memiliki status tinggi di sekolah maupun masyarakat umum. Nah, di mana ketika bahasa tertentu itu dilarang atau diremehkan, suara dari penutur bahasa tersebut ya juga akan dibungkam atau ditolak. Nah, misalnya di sini ada di Amerika Serikat ya bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa kekuasaannya. Nah, untuk mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asli, bilingualism itu kadang dilihat sebagai aset ya. Tapi biasanya hanya untuk kasus mereka yang sudah native English speaker dan mempelajari bahasa lain sebagai bahasa kedua. Nah, this perspective highlights ya the complex social dynamic ya, di mana bilingualism itu kan can be either valuable, bisa juga tidak ya, tergantung dari isu ya power and privilege ya. Karena itu dengan menyadari adanya bilingualism sebagai positive research ya, artinya kita itu sadar ya address this power imbalance and kita affirm bahwa semua bahasa dalam pendidikan dan masyarakat ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya the role of linguistic diversity in multicultural educations. Ya, di mana di sini kalian bisa lihat. Nah, expanding the framework for language diversity berarti kita harus mendefinisikannya sebagai bagian dari pendidikan multicultural, sama seperti ras, kelas sosial, dan gender, yaitu yang biasanya dianggap sebagai aspek penting dalam pendidikan multicultural. Language diversity juga harus diperhitungkan ya walau memang tidak selalu pas ya, tidak selalu pas atau sesuai masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Nah, salah satu tujuan utama dari pendidikan multicultural itu adalah membangun kekuatan dan kemampuan yang dibawa oleh siswanya ke sekolah. Nah, namun meskipun ada yang namanya language diversity, tidak selalu dianggap sebagai aset yang berharga, bahkan dalam konteks pendidikan multicultural sekalipun. Nah, karena itu language diversity itu sendiri harus dipandang sebagai perbedaan yang penting dan unik, ya, dan unik yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam dunia pendidikan. So, this explanation highlight that multicultural education, ya, linguistic diversity should be given equal importance, ya, kesetaraan pentingnya ya, baik secara race, class, dan gender dalam dimensi diversity to be embraced and leveraged for student strength and success. Nah, di sini akan memberikan support lebih inklusif dalam pendidikan ya, lingkungan pendidikan di mana language perbedaan bahasa itu akan ya positively recognized and supported effectively. Nah, karena itu why language diversity matters. Kenapa sih matters ya? Karena bahasa bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga identitas budaya kalian. Ya, kalau kita mengabaikan bahasa asli kalian, ya atau bahasa asli siswanya, kita juga akan mengabaikan namanya identitas dan budaya mereka. Nah, berdasarkan Neto ya di sini 2010 menyatakan bahwa menghargai bahasa ibu, bahasa your mother tongue, ya siswa itu akan menjadi kunci agar mereka itu merasa diterima dan termotivasi untuk belajar. Nah, karena itu salah satu kekurangan yang sering terjadi adalah ketidakberpihakan beberapa pendukung pendidikan multicultural dalam memperhatikan linguistic diversity yang menyebabkan pandangan bahwa bilingual education dan multicultural education itu dianggap sebagai bidang yang terpisah dan tidak terkait. Nah, ini akan menciptakan pemisahan budaya yang justru menghambat yang namanya tujuan keduanya ya di sini. Nah, karena itu kenyataannya ya bahwa keduanya sebenarnya sangat terkait dan saling melengkapi ya antara language diversity dengan multicultural education saling melengkapi ya dengan dalam banyak
studi ya, terbukti bahwa language itu merupakan salah satu aspek yang paling penting dan mencolok dari budayanya. Oleh karena itu, pendidikan siswa itu atau berbahasa minoritas harus menjadi bagian integral dari multicultural education. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, harus di-support ya. Nah, banyak penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa jika bahasa yang digunakan oleh siswa itu termasuk semua makna sosial dan pengakuannya jika mereka diabaikan atau direndahkan, maka resiko kegagalan akademik itu atau sosial akan semakin mengikat dan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika kita mengintegrasikan bilingual education dan multicultural education, kita akan membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan semua siswa ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendukung keberagaman budaya serta bahasa mereka. Nah, bahkan secara historis ya, dari sejarahnya bidang bilingual itu dan multicultural education sangat terkait, yaitu bahasa dan budaya siswa tidak diakui atau bahkan dipalang ya, atau bahkan dipalang, ini akan membatasi potensi mereka untuk memperkuat diskriminasi serta marginalisasi ya. Jadi keduanya itu harus dipandang sebagai bagian dari strategi pendidikan yang saling memperkuat dalam mewujudkan inklusi dan keadilan sosial ya, sesuai dengan Pancasilanya, keadilan sosial ya. They synthesize underscore that bilingualism is not only compatible with multicultural educations, but is an essential component ya. Komponen yang esensial that enrich and strengthen the goals ya, tujuan dalam creating inclusive, diverse, and equitable learning environments. Ya, sangat penting. Lalu selanjutnya di sini ada approaches to teaching and language minority students, di mana contohnya di Amerika Serikat kebanyakan pendekatan pedagogis yang digunakan untuk siswa itu yang berbicara bahasa selain Inggris sifatnya masih compensatory ya, artinya pendekatan ini didasari dari asumsi bahwa keragaman bahasa itu adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Nah, akibatnya, pendekatan tradisional itu akan menekankan penggunaan bahasa asli siswa seminimal mungkin, ya. Jika tidak sama sekali dan hanya sebagai jembatan menuju as a bridge ya untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pendekatan yang paling umum adalah di sini ada ESL ya, English Second Language, dan bilingual education yang mendukung penggunaan bahasa asli meskipun hanya sebagai tahap transisi menuju bahasa Inggris. Nah, sudah terbukti lebih efektif dibandingkan program ESL saja. Nah, selain itu ada program-program ya yang memanfaatkan kemampuan literasi siswa yang sudah ada sebelumnya ya akan membentuk sesuatu yang disebut additive bilingual education, yaitu menambah kemampuan bilingual tanpa menghilangkan bahasa asli, additive education. Nah, di mana di sini ada hubungan kuat ya ditemukan antara bilingual education dan keadilan sosial atau equity, di mana komunitas bahasa minoritas melihat pendidikan bilingual itu sebagai hal vital untuk pencapaian akademik anak-anak mereka. Karena itu, pendekatan ini menunjukkan bahwa menghargai dan memanfaatkan bahasa ibu, your mother tongue ya, siswa bisa memperkuat pembelajaran bahasa kedua mereka dan mendukung keberhasilan pendidikan secara umum. Nah, ini juga akan mendukung inklusivitas dan mengurangi stigma terhadap bahasa minoritas di dunia pendidikan. Lalu di sini juga ya, di kelas yang multibahasa, guru sering mengalami kesulitan karena perbedaan bahasanya. Ada ini ya, salah satu Dam Wachuku 2010 di bukunya menyarankan bahwa guru itu untuk mengembangkan kompetensi budaya
dan linguistik agar mampu menangani keberagaman ini. Contohnya dengan memakai strategi-strategi bilingual dan materi-materi yang inklusif. Nah, adapun di sini all teachers need, semua guru butuhkan untuk memahami bagaimana language itu dipelajari. Ya. First and second language acquisition. Di sini artinya guru harus memahami perbedaan antara perolehan bahasa pertama dan bahasa keduanya. Di mana perolehan bahasa ini, bahasa pertamanya biasanya terjadi secara alami sejak bayi melalui interaksi dengan lingkungannya, ya, tanpa pembelajaran formal. Sedangkan untuk bahasa kedua itu bisa terjadi pada usia berapapun dan di sekolah, ya, melibatkan proses sadar baik di sekolah maupun di lingkungan sosial dengan tantangan dan strategi yang berbeda. Ya, karena itu memahami mekanisme antara first and second language itu akan membantu guru menyesuaikan metode pengajaran yang tepat. Yang kedua, yaitu socio-cultural dan socio-political context of education and language minority students. Ya, di sini artinya guru juga perlu memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang melatar belakangi pendidikan siswa, ya, yang minoritas. Hal ini penting karena dengan mengenali ya tantangan seperti ini akan melihat dari diskriminasi bahasa, ya, dari status sosialnya, serta tekanan untuk berasimilasi ya. Kesadaran ini akan membantu kalian, guru ya, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil. Nah, yang ketiga ada yang namanya the history of an experience ya, immigration of specific group of people where they are teaching. Nah, artinya memahami sejarah dan pengalaman migrasi kelompok siswa ya di lingkungan sekolahnya penting agar guru dapat mengerti latar belakang mereka ya, termasuk ya dari traumanya apa, ada nilai budayanya dan perilaku yang mempengaruhi cara belajar mereka dan berinteraksinya dengan teman-temannya. Lalu yang keempat, kemampuan to adapt curriculum for students whose first language is other than English. Atau misalnya selain dari bahasa Indonesia kita ya. Nah, di mana guru harus mampu memodifikasi kurikulum dan bahan ajarnya untuk mendukung siswa yang berbahasa utamanya bukan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Inggris ya. Misalnya dengan menyediakan materi bilingual atau strategi pembelajaran yang sensitif terhadap kebutuhan bahasa siswa. Selanjutnya ada yang namanya competence in pedagogical approach ya, suitable for cultural and linguistically heterogeneous classroom. Di mana di sini guru wajib menguasai pendekatan pedagogis yang sesuai dengan kelas yang beragamnya, budayanya dan bahasanya ya, seperti pembelajaran diferensiasi, penggunaan bahasa ibu ya dalam pembelajaran dan juga metode-metode interaktif yang memberdayakan siswanya. Lalu yang keenam ada yang namanya experience with teachers of diverse background and the ability to develop collaborative relationship. Nah, di sini artinya guru itu bisa bekerja sama dengan guru-guru lain dari latar belakang yang berbeda dan bahasa yang beragam juga ya, adalah salah satu kunci yang saling berbagi pengetahuan, bisa memberikan kolaborasi, saling berbagi pengetahuan, strategi dan mendukung keberhasilan semua siswanya. Lalu yang terakhir ada yang namanya the ability to communicate effectively with parents of diverse language, culture, and social class backgrounds ya. Di sini artinya guru juga perlu memiliki kemampuan untuk komunikasi secara efektif dengan orang tua siswanya yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa, budaya, dan kelas sosial yang berbeda agar dapat membangun kemitraan yang kuat serta antara sekolah dan keluarga. Karena itu pemahaman ini akan menyatukan aspek yang namanya linguistik, budaya, dan sosial politik ya, yang harus dimiliki oleh semua guru agar dapat memberikan pendidikan yang responsif, inklusif, dan berkualitas bagi siswa yang berasal dari latar belakang yang memiliki bahasa dan budaya yang beragam. Karena itu di sini kita masuk yang namanya developing, bagaimana kita mendevelop an additive perspective concerning bilingualism.
Nah, di sini ya, dalam konsep of adaptive bilingualism ya, pertama kali itu dikenalkan oleh Lambert pada tahun 1975. Ya, ini akan sangat berbeda dari pandangan tradisional yang menganggap bahwa imigran harus meninggalkan bahasa ibu mereka dan menggantinya dengan bahasa yang baru. Misalnya bahasa Inggris. Nah, dalam perspektif adaptive bilingualism, yaitu belajar bahasa Inggris itu ditambah dengan bahasa lain justru akan memperkuat individu secara pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan. Artinya, bahasa ibu tidak harus hilang atau tergantikan, melainkan menjadi sumber kekuatan tambahan. Nah, karena itu di sini ada Maria Francois dan Maria de la Fries 1998 mencoba menjawab pertanyaan, jika saya tidak fasih dalam bahasa yang digunakan siswa saya, bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris secara efektif di kelas yang beragam bahasa? Nah, di sini ya, mereka menemukan bahwa guru tidak harus fasih dalam bahasa ibu siswanya untuk mendukung penggunaannya di kelas. Yang lebih penting adalah mendorong siswa menggunakan bahasa dan pengetahuan budaya asli mereka sebagai sumber belajar. Ya, dukungan semacam ini seringkali lebih berdampak daripada sekedar pengetahuan mengetahui bahasa siswanya secara langsung. So this approach encourage respect and utilizations of students' home language ya sebagai valuable asset yang promote educational success and cultural formations. So ini saling berhubungan dengan yang namanya modern inclusive pedagogy for linguistically diverse classroom. Nah, berarti salah satu untuk mengintegrasikan multicultural itu atau bilingualism yang lebih baik itu adalah menggunakan perspektif yang namanya additive. Tidak mempengaruhi mother tongue-nya, melainkan memperkuat mother tongue-nya. Nah, karena itu di sini ada yang namanya teachers and school can learn to consciously foster native language literacy. Nah, di sini artinya teacher itu punya role yang sangat penting ya, in actively support dalam mensupport development ya, pengembangan students native language literacy ya, dengan memberikan mereka suatu waktu ya dan tempat ya, environment untuk yang namanya berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan gurunya atau dengan mentor-mentor ya who speak the same native language. Nah, contohnya untuk misalnya beberapa sekolah bisa menerima sekolah murid lain yang dari yang pintar bahasa Inggris atau bahasa lainnya untuk menolong dalam pembelajarannya. Ya, selain itu, teachers can make commitment, memberikan komitmen ya untuk belajar setidaknya satu bahasa dari siswa mereka. Ya, ini akan membantu mereka itu lebih memahami dan menghargai keragaman bahasa di kelas serta mendukung perkembangan bahasa siswanya. Nah, karena itu, adapun karakteristik dari effective school reformasi ya, sekolah yang lebih efektif yang sudah terintegrasi dengan multicultural untuk mendukung yang namanya language minority students. Pertama, yang namanya having a school-wide vision of excellence yang memasukkan siswa dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas ya, limited English proficiency. Ya, kita misalkan ya. Lalu creating a community of learners yang aktif mencari pengetahuan. Ya, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan ya untuk mendukung semua ini. Yang ketiga, designing program ya untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asli siswa secara bersamaan. Lalu, secara sadar ya, effort-nya untuk merekrut dan mempekerjakan staf yang bilingual. Yang kelima, communicating secara rutin ya, berkomunikasi secara rutin dengan orang tua misalnya, dengan orang tua siswa dalam bahasa asli mereka. Lalu, honoring kualitas, kita harus merespek kualitas multicultural dari populasi siswanya, memastikan semua bahasa dan budayanya itu dihargai dalam lingkungan sekolahnya. Karena itu dengan langkah-langkah ini ya, 6 langkah ini, sekolah dapat membangun lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kemampuan literasi siswa dalam bahasa ibu mereka. Nah, karena itu penelitian menunjukkan bahwa pendukung penggunaan bahasa asal ya
bukan hanya memperkuat literasi mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri, keterlibatan, dan pencapaian akademik, serta keseluruhannya ya. So these strategies reflect best practice in supporting native language development as a foundation for bilingual education and equitable schooling ya. Kita juga bisa mendorong siswa untuk menggunakan bahasa ibu mereka dalam diskusi kelasnya atau memasukkan materi ajar yang merefleksikan bahasa dan budaya siswanya. Misalnya tugas membaca teks multibahasa dan bermain peran ya, role play dalam berbagai bahasa. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada atau contoh yang lain ya. Contoh yang lain ada guru bahasa bilang ke siswanya, "Feel free to share your story in your native language." Ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada soal latihan yang harus kalian isi ya tentang bagaimana your perspective ya dengan pertanyaan, if you were a principal, jika kamu seorang kepala sekolah ya di mana memiliki populasi bahasa yang minoritas studentnya ya, what would you do? Apa yang kamu lakukan untuk menanggulangi atau solusi dari masalah seperti ini? Ya, apalagi misalnya kamu seorang gurunya, guru multibahasanya, apa yang akan kamu lakukan? Lalu yang kedua, what preparation? Persiapan apa saja yang akan kamu lakukan, siapkan materi-materinya ya untuk diajarkan kepada student yang linguistically diverse background ya, sebagai guru educational program seperti apa yang akan bisa di sini yang menolong kamu ya be effective with students who speak language other than English. Nah, di mana ini kalian untuk yang offline class bisa langsung menjawab pertanyaannya sekarang ya. Untuk yang online class, kalian bisa ya membuat video summary ya tentang topik hari ini, plus kalian bisa setelah summary, kalian bisa tambahkan dalam videonya yaitu jawaban kalian terhadap critical questions ya. Deadline-nya untuk yang hybrid class itu adalah 4 November 2025. So, language diversity adalah kekayaan yang harus dihargai dan dimanfaatkan dalam multicultural education. Guru dan sekolah perlu memahami bagaimana bahasa pertama dan keduanya itu dipelajari, serta konteks sosial budaya siswanya berbahasa minoritas. Di mana pendekatan additive bilingualism itu akan menekankan bahwa bahasa ibu bukan penghalang, tetapi sumber kekuatan yang menambah kemampuan siswa. Sekolah dan guru dapat mendukung literasi bahasa ibu ya dengan memberi ruang dan dukungan termasuk komunikasi aktif dengan orang tua dalam bahasa asli mereka. Karena itu dengan integrasi bilingual education dan multicultural education sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan memberdayakan semua siswa. Dengan strategi yang tepat, kita bisa membangun pendidikan yang menghormati keberagaman bahasa dan budaya, sekaligus meningkatkan pencapaian akademik dan sosial siswanya. So that's all for today's lessons. Thank you for your attention and remember, dengan menghargai dan mengakomodasikan language diversity adalah bagian penting dari pendidikan multicultural It's not only enrich the learning experience but also empower students to embrace their identities. I hope today's discussions can inspire you to become educators who follow and promote linguistic diversity in your classroom. So, see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.